tips juga orang tua ya Zik ya, biar anak kita suka baca. Itu. Tapi memang kalau mau kita lihat yang orang tua yang konsisten, dirimu lah salah satu orangnya ya yang memang kebetulan aku tahu lah ya, gimana habis itu kehidupannya pun nggak jauh-jauh dari dunia buku kan, bisnisnya pun bisnis buku, tapi ya ada orang bisnis buku tapi anaknya belum tentu mencintai buku ya. Tapi kalau dirimu kayaknya mulainya lebih ke karena anak dulu. Iya, karena anak support dulu. anak ya, kemudian baru dulu. terjun ke bisnis buku. Kenapa akhirnya tertarik? Kan awalnya gini, memang kan aku dengan suami kan juga maksudnya kenalnya bukan maksudnya langsung kenal kan. Jadi kami kan kenalnya melalui dunia maya juga Dunia kan. maya, Jadi oke. kami juga kenalnya gara-gara buku juga, gara-gara buku Maksudnya Tereli. buku maksudnya karena jualan buku Bukan. atau aktif di dunia perbukuan. Jadi, atau nulis. Suami misalnya? aku tuh suka baca buku. Oke. Tapi beliau suka juga yang baca buku yang berat-berat, sedangkan aku yang ringan-ringan aja, buku untuk sama. hiburan. Novel-novel sama kita. Nah, dari situ habis itu ketika misalnya memutuskan untuk menikah, kami misalnya kan kita ada apa nih rencana-rencana kita ke depan kita berumah tangga. Salah satunya kami pingin anak-anak kami itu suka dengan membaca, gitu. Oh berarti sebenarnya dasarnya memang dua-dua ini ketemu lah, sama-sama kutu buku lah ya. Nggak Walaupun kutu buku juga. nggak kutu-kutu kali. Karena aku nggak kutu buku, Oke. buku sebagai hiburan. Iya, mungkin itu ya karena visi itu ya. Jadi sehingga apa lebih mudah ketika pingin anak supaya suka baca ya. Nah suka itu baca. yang memang kadang-kadang jarang kita lihat di orang tua atau di rumah ya. Dan alhamdulillahnya itu suami aku support kali. Jadi kan dari awal misalnya aku hamil, misal kami ini ke pameran buku ya kan. Oke. Udah nyicil buku nih untuk anak kami nanti. Baca juga tapi iya, tetap baca. ya. Oke. Nah, tapi itu belum konsisten kali. Tapi ketika misal udah lahir Alula, jadi kami memutuskan tuh tiap bulan itu ada alokasi dana untuk beli buku. Dan suami aku support kali itu, alhamdulillah. Iya. Nah, suami aku tuh orangnya pendiam ya. Tapi karena dia misalnya mau kerjasama gitu, dia tiap malam juga bacain buku, beliau baca juga untuk anaknya. Walaupun Itu dari dalam kandungan. Waktu kandungan waktu udah lahir anaknya. Oke, berarti waktu di kandungan lebih sering ngumpulin nyicilin buku supaya anak suka baca ya. Tapi sendiri baca kan? Aku baca karena dibilang kan kalau misal apapun misal kita stimulasi suara itu misal mudah-mudahan ada efeknya, ada positifnya ke anak kita kan, daripada misalnya kita cerita yang nggak jelas. Kalau di buku kan lebih terarah. Gitu. Tapi emang pengaruh kan apa yang kita baca juga sebenarnya ketika kita berpikir, bayi di dalam kandungan juga akan ikut berpikir. Nah itu mungkin salah satu faktor ya. Kalau kita lihat anak ketika lahir tuh ada hal-hal yang membawa dia tuh ikut kebiasaan kita. Kenapa kita praktekkan dari sejak di dalam kandungan ya, bukan ketika dia lahir di dunia. Cuman konsistennya mulai sewaktu dia lahir. Jadi memang dari bayi sudah dibacakan cerita. Iya, dari bayi itu udah beli itu bukunya, ada buku yang nyicil itu kan, dibeli bukunya. Terus pas awal beli buku tuh kan misal beli buku, ada juga beli buku yang tipis-tipis gitu. Iya. Habis itu beli buku luar tapi pre-love karena kan kita awal-awal nikah gitu kan nggak mungkin, belum tuh juga terbuka pikiran buku itu sepenting itu gitu kan. Tapi akhirnya begitu lihat, akhirnya setelah kan kita udah punya anak kan termotivasi untuk baca-baca literasi yang berhubungan misal gimana sih gaya parenting yang bagus, cara mendidik anak itu. Akhirnya gini, kalau beli buku anak itu, kalau misal masih bayi itu beli bukunya misalnya buku apa tuh, buku bantal, habis itu buku yang gambar-gambar yang menarik cerita bergambar, gitu. Baca-bacaan Habis itu boleh juga buku yang biar dia awet, buku yang board book gitu, buku pokoknya yang tahan banting lah ini. Nah, akhirnya aku beli ini, salah satu ininya buku Halo Balita, memang yang berpengaruh kali terhadap perkembangan bahasa anak aku, perkembangan gara-gara buku itu juga anak aku jadi suka baca karena kan ceritanya itu berkesinambungan, ada tokoh Sali dan Saliha yang sangat mereka suka gitu. Gambarnya pun menarik gitu. Dan juga mungkin
isinya juga ya mereka belajarnya di situ lah ya, belajar keseharian, keteladanannya anak. Memang gini ya, kalau aku sendiri karena kan bidang aku memang perpustakaan dan informasi, kemudian juga banyak berhubungan dengan misalnya dunia literasi. Kita deal kalau kita baca apa aja, memang anak yang suka baca daya imajinasinya memang lebih kuat. Ya kita nggak ngomong prestasi dia dulu ya, tapi pola pikirnya, penumbuhan bahasanya memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan anak lain. Standarnya anak ya. Nah, menurut dirimu gimana gitu? Benar nggak? Kalau aku lihat kan ini yang udah ini kan Alula ya, yang anak pertama aku yang sekarang gitu. Jadi alhamdulillah dia belum tamat TK kita udah bisa baca, padahal dia belum kok ajarin huruf A B C D itu. Tapi dia bisa mengenal bisa baca itu karena melalui bunyi kata yang sering kita bacakan. Habis itu karena dia terbiasa dibacain buku, jadi kan tabungan kosakata di otaknya itu banyak bertambah gitu. Jadi lebih mudah ketika fase dia misalnya udah tahap dia suka membaca, udah tahap misalnya dia belajar baca, lebih mudah untuk dia belajar baca. Itu bonus ya. Iya, bonus. Itu bonus. Tapi manfaat lain dari selain itu, dari misalnya yang sering aku bacain buku ke anak itu meningkatkan bonding antara kita dengan anak. Kan kami rutinitasnya itu sebelum tidur kan baca buku. Papanya pun secapek apapun pasti sempatin baca buku untuk anaknya gitu. Jadi mungkin itu cara kami orang tua juga gimana ya? Buat bikin anak cinta dengan bahan bacaan dan buku ya. Kalau aku kan kau tahu sendirilah, mama kan ada marah-marah kan. Mungkin itu ajang penebus dosa. Enggak, kadang-kadang gini masalahnya, Ros. Kita juga banyak dengar statement ya sebagai orang tua gitu, mana sempat gitu, karena kadang-kadang sih kita maklum kan orang tua tuh kesibukannya beda. Lebih-lebih kalau dalam tatanan masyarakat kita kan kebanyakan segala sesuatu tuh kan harus di atas ibu, ngerti nggak? Ke perempuan ya. Jadi ya wajar kadang-kadang kalau kita ngomong kenapa anaknya nggak disupport membaca, kapan dia sempat untuk mensupport anak baca kalau misalnya semua dia handle. Betul. Makanya mungkin sebagai orang tua sebenarnya ketika berbicara ingin mendukung anak agar suka baca atau menumbuhkan minat membaca itu ya kedua peran orang tua itu penting. Nah kalau kayak dirimu cerita tadi, aku juga sebenarnya ngerasain hal yang sama ya. Memang karena memang suamiku memang kutu buku yang pertama, habis itu ya kita sama lah suka baca tapi nggak sampai kutu kan. Tapi kalau suamiku memang kutu buku, jadi memang waktu hamil tuh baca sih. Ya itu tadi kan, begitu sudah melahirkan memang dari ayunan kita udah bacain. Lebih konsisten lagi. Jadi makanya kan akhirnya ketika kan aku juga ini terapin no jet, abis itu nggak ada TV juga kan. Nah ketika umur Alula udah 3 tahun, jadi kan mereka itu kan udah ngerti misalnya bundanya megang HP untuk apa. Akhirnya dibilang sama teman aku yang sama jual buku, kan aku sering beli buku sama dia, kenapa nggak jualan aja dapat diskon. Bonus ya. Iya, bonus. Alhamdulillah dari situ. Jadi jualan buku itu bukan misalnya awalnya jualan gitu. Awalnya bukan misalnya motifnya ekonomi, tapi memang karena anak gitu. Aku pingin dapat diskon dari buku karena tiap bulan anak-anakku pasti beli buku. Pokoknya mereka ini kenaikan kelas, misalnya dapat juara apa, pasti mereka ini minta buku. Hari ini udah sampai lagi buku baru. Berarti gini ya cara menstimulasi sebenarnya ya. Jadi kebiasaan kalau anak juara atau ada prestasi apa, biasanya mintanya lain-lain ya, dan wajar ya, dan wajar. Tapi nama juga anak-anak. Tapi mungkin cara dirimu yang patut dicontoh adalah menstimulasi anak bahwa buku tuh jauh lebih penting, sehingga kalau dia dapat apa-apa, juara apa-apa, bahkan tiap bulan dia dapat jatah buku, sehingga udah intuit, ngerti kan? Misalnya udah deket dengan yang namanya buku ya. Mereka ulang tahun pun aku hadiahin buku. Selain juga irit, mereka kan beda umur cuma 18 bulan. Jadi mereka bisa baca sama-sama juga. Ya benar. Aku malah kalau belajar dari si Feas itu, aku udah nggak bisa lagi kasih dia buku cerita bergambar. Kayak kalau sering lihat kan gitu kan. Udah mulai novel ya. Iya, karena ya novelnya pun ya cerita-cerita yang tapi inilah gitu. Karena gini, nggak sanggup lagi, ngerti nggak? Jadi kalau beli buku cerita bergambar itu udah masalahnya bukan hanya di ekonomi. Jadi belum sampai ke rumah bukunya duluan habis. Misalnya ke Gramet. Jadi kayak ya Allah Bang, kayak gitu memang satu sisi
kan kayaknya kan kayak kita robek duit, tapi sebenarnya enggak. Aku lihat ya, Alula di waktu SD kelas 1 dia kan umurnya belum 6 tahun kan. Nah, dikasih soal nih sama gurunya. Alhamdulillah mungkin karena dia bisa paham dengan soal, jadi bisa jawab. Aku pikir untuk anak kelas 1 itu agak sulit gitu. Tapi karena mungkin kosakatanya banyak, itu terbantu juga. Dan juga misalnya dari kebiasaan baca buku itu, misalnya Alula itu kan sama kayak aku, orangnya keras kepala. Jadi orangnya gimana ya? Susah lah. Sama-sama. Jadi lebih mudah misalnya apa aturan-aturan yang kita buat itu daripada kita mau pep kita kasih tahu dia, lebih mudah kita lewat cerita. Lewat cerita lebih cepat dia tangkap gitu. Misalnya aturan apa, setelah bangun tidur kita ngapain gitu. Dengan adik sikapnya bagaimana gitu. Dengan teman sikapnya bagaimana. Ya walaupun ya misalnya nggak langsung bisa berproses. Ya namanya anak-anak kan nggak mungkin juga gitu. Tapi memang gini, keteladanan itu memang sebenarnya kalau kita mau handle anak tuh dengan kasih bahan bacaan. Karena juga dalam ilmu aku tuh memang ada istilahnya biblioterapi. Biblioterapi itu salah satu cara untuk menterapi anak dengan bahan bacaan. Jadi kayak misalnya anaknya nggak suka baca atau anaknya itu mungkin bukan bahasa nakal ya, kurang nurut ya. Akhirnya apa caranya kalau kita mendekati mereka tuh ya udah kasih bahan bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Ya nanti di situ kan ada cerita-cerita yang bercerita tentang kehidupan. Sehingga dia kalau kita bilang tadi lah, kayak dirimu bilang tadi, kalau kita marah-marah mungkin nggak dengar, tapi karena baca gitu kan, akhirnya lengket di kepalanya, walaupun take time. Iya, semuanya itu berproses. Dan aku juga Zik ya, cara aku misal stimulasi anak suka baca, misalnya jadi kan buku kan misal aku beli itu, selain misal dibacakan secara konsisten, jadi aku bikin sudut baca di rumah, buku sudut baca di rumah. Jadi abis itu aku beli rak buku yang ada rak displaynya, jadi mereka tertarik lihat judul-judulnya, oh iya gitu. Jadi abis itu aku ajarin juga misalnya buku itu harus kita jaga ya. Jadi mereka tuh sayang sama buku. Jadi buku mereka itu jarang kali yang robek, jarang kali yang kecoret-coret, karena aku tanamkan bahwa buku itu di situ gudang ilmu gitu. Habis itu kita harus jaga baik-baik. Ini punya kita. Kalau misalnya kita dari buku ini, misalnya Bunda beli buku ini, sekarang kan ada di pustaka, rumah kita ada pustaka kecil. Selain kakak bisa baca, anak-anak sekeliling rumah kita juga bisa baca. Itu insya Allah bisa jadi amal jariah juga untuk kita gitu. Bisa juga jadi kita menggerakkan membaca. Ya kayak gerakan literasi lah. Jadi bukan hanya di mulut, tapi ya kita praktekin dong. Jadi ya kan sepengamatan aku, nggak ada anak yang nggak suka baca. Ya, soalnya aku setuju. Aku kan di rumah kan ada pustaka kecil gitu yang punya Alula dengan Jempa ya. Oh berarti sekarang memang udah dibuka lah untuk anak-anak sekitar ya. Siapa yang datang temen boleh main gitu. Ya. Nah, mereka tuh semua tertarik. Mereka tuh semua tertarik dengan buku. Apalagi misal ada buku yang kan aku kan kayak mana? Orang nggak bisa lihat buku bagus, dah. Jadi ngerti. Jadi uang aku habis untuk buku anak. Sama. Jadi kan ada buku juga yang ada pen digital tuh ada. Jadi kan ada juga anak-anak awalnya nggak tertarik dengan buku, tapi karena ada pen itu lama. Walaupun misal besok-besoknya walaupun habis baterai, karena dia udah suka. Oh ini isinya bagus. Ini lebih suka lagi gitu. Apalagi buku-buku yang bergambar itu, buku anak-anak itu mereka suka. Nah coba bayangin kan, kenapa kita bilang anak-anak kita nggak suka buku? Karena dari kecil kan nggak dibiasakan baca buku, nggak disediakan buku juga. Buku, ya. Nah, dan tidak disupport juga. Begitu SD yang dia ambil lihat itu buku pelajaran yang cukup membosankan. Gambar kurang, tulisan banyak. Mana anak-anak suka? Kan benar. Gitu. Karena kalau aku sendiri lihat ya, maksudnya anakku juga memang bisa dihitung ya, anak yang suka baca ya. Ya itulah karena kita stimulasi tadi. Kadang-kadang kalau baca dengan buku sekolah tuh dia nggak paham. Lucu ya, maksudnya mungkin beda-beda anak-anak. Tapi kalau aku pernah pada case tuh dia nggak suka
dia susah kali memahami sains tuh. Sebenarnya bukan susah, pertanyaannya terlalu banyak yang kadang-kadang kita sendiri anak kan udah sering baca buku kan ngerti. Dapat kosakata ini, habis itu nanti rasa ingin taunya tinggi. Capek kita jelasin. Nah, jadi kalau ketemu buku sekolah yang membosankan, memang dia nggak suka, akhirnya aku caranya ya kayak gitu, beli misalnya buku-buku bercerita yang sains. Itu juga. Akhirnya itu membantu kayak planet, tubuh manusia, itu kan dibahas. Akhirnya apa ya? Solusinya supaya dia paham ya, cari ya ke Gramet, cari buku tentang planet, tentang tubuh manusia. Nah itu hanya dengan gambar. Cuman ya itu tadi ya kan, lebih banyak lagi muncul kata, kitanya yang bingung kadang-kadang. Banyak tanya ya. Nah betul tuh kayak Zikra bilang. Jadi kan misalnya ini buku-buku sains itu kan susah dimengerti ya. Tapi kan perkembangan sekarang itu banyak kali buku-buku bagus, misalnya seperti ini buku yang misalnya Allah punya, buku Cis itu ya, terbitan Korea diterjemahkan ke Indonesia. Jadi kan cerita sains itu dibuat dalam bentuk dongeng, dongeng. Jadi kan anak-anak ini misalnya tentang seorang raja yang males gosok gigi gitu, yang males mandi. Jadi seru. Habis itu tentang seorang saudagar, bagaimana cara dia membuat yogurt. Seru. Jadi kan anak-anak lebih cepat nempel dari cerita gitu. Karena modelnya memang storytelling kan, dunia anak memang dunia bercerita kan, makanya sebenarnya juga penulis buku anak itu kan juga nggak bisa kita remehin kan, dia memang harus memahami psikologi anak dan konteks anak tuh seperti apa, sehingga ketika dia buat buku cerita itu kan anak-anak jadi senang dan paham. Kalau aku sendiri sih melihat sebenarnya aku lebih senang anak aku tuh suka baca daripada jago, daripada juara di sekolah. Karena kadang-kadang banyak pada kenyataannya ya, orang tua kan berebut tuh anaknya ya ranking lah ya, top 3 misalnya, top 5. Siapa sih yang nggak mau? Kita sih nggak munafik ya, kita mau. Tapi kalau aku terus terang juga kalau ngelihat kayak pinginnya memang anak-anak sebenarnya ya udah, kalau dia cinta baca udahlah. Karena kan anak itu kan punya bakat dan minatnya masing-masing kan. Seperti yang kita tahu Zik, bisa sekarang kan di lingkungan kita itu kan anak-anak kan sibuk dengan gadget ya. Itu kan itu pilihan orang tua sih. Aku nggak bisa mengejas. Misalnya anakku lebih pintar daripada mereka anak yang main HP mulu. Tapi kan kalau misal dari yang aku lihat, kalau kita kasih HP itu anak lebih mudah cepat misalnya mereka menguasai gitu. Memahami karena visual itu. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya buku kita kasih waktu mereka gede itu sulit untuk menumbuhkan mereka akan cinta baca gitu. Benar. Karena memang di mana-mana ya, kalau kita lihat di luar ya, memang minat baca tuh dipupuk memang harus dari kecil. Kalau udah gede, jadi nggak heran gitu. Begitu banyak kita lihat misalnya remaja atau anak-anak kita sekarang nggak suka baca buku, ya itu deh karena memang dari kecil tidak distimulasi. Setiap kita posting itu kita nggak usah negative thinking. Misalnya ini nanti kita dipikir itu, kita mikir positif aja supaya yang kita posting itu mungkin efeknya bisa ini mengajak orang tua, bisa mengajak orang tua untuk lebih melihat bahwa baca buku itu penting gitu. Baca buku itu penting. Misalnya selain bisa meningkatkan bonding, anak juga misalnya lebih ini suka buku, vocabnya juga bertambah. Habis itu pemahaman bacaan. Karena yang aku lihat kan, aku kan dulu guru SD ya. Jadi kan anak-anak itu sebenarnya pinter, tapi waktu disuruh baca, kalau kita tanya ulang mereka nggak tahu, nggak bisa menceritakan. Iya, pemahamannya itu kurang gitu. Pemahamannya itu kurang. Itu juga untuk melatih juga. Dan pemahaman bacaan itu sampai kita besar, sampai kita tua kan bermanfaat untuk kita kan. Benar. Dan juga anak kedua aku Zik, kayaknya yang ku lihat-lihat ya, dia seperti ada tanda-tanda disleksia. Dia masih susah membedakan huruf B dengan D. Ditulis nama aku Sor. Bukan Rose, masih kebalik gitu ya. Tapi ini belum tegak ya diagnosisnya, karena aku rencana mau ke dokter juga. Tapi Zik, karena aku sering kubacain buku, dia sekarang walaupun misalnya belum selancar kakaknya waktu umur dia itu, tapi dia tertarik banget. Kalau misalnya aku nih nggak sempat baca, dia kalau kakaknya baca dia mendengar dengan seksama, abis itu dia baca sendiri gitu walaupun ini. Tapi begitu Zik, daripada misalnya aku nggak peduliin dia dari dulu misalnya, karena dengan kondisi seperti itu lebih parah kondisinya. Jadi, tapi paham. karena aku aware misal untuk membacakan dia buku dari kecil,
itu tingkat keparahannya nggak berkurang. seberapa. Jadi kayak mungkin dengan membaca tuh juga salah satu cara untuk menstimulasi. Iya, menstimulasi. Misalnya ada pertumbuhan apa dia yang agak kurang mungkin atau agak lambat, akhirnya walaupun dia nggak sanggup kejar kali sampai kayak gini, dia bisa di sini nggak sampai kayak gini. Ya faktor juga mungkin ya, karena memang kan membaca tuh juga bisa jadi terapi. Iya, Karena kita juga banyak cerita, misalnya kalau kita belajar dari kisah hidup B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia, bagaimana dia terpuruk kan, stres katanya kan, habis itu depresi karena istrinya meninggal. Apa disuruh dokter? Suruh nulis kan, tulis ya. Ya akhirnya kita lihat kan dengan membaca dan menulis, akhirnya hasilnya apa ya? Karena dasarnya mungkin orang suka baca, kemudian nulis. Karena gini juga. Kalau kita nggak suka baca, gimana mau nulis? Iya, betul. Aku aja yang suka baca aja, nulis aja kadang-kadang masih susah. Apalagi kalau nggak suka baca ya kan? Nah, nih juga kan Alula dengan Jomba itu sekarang juga kan, misal setiap baca buku, misal baca novel gitu kan, dia Alula kan sekarang kan udah tahap ke komik, abis itu dengan novel ya, walaupun misalnya umurnya masih 7 tahun gitu ya. Tapi dia bisa lihat ini pengarangnya di belakang, ini siapa Bun? Habis itu dia udah tahu juga. Misal aku kan kalau baca itu misal kayak apa, sok-sok jadi storyteller itu ya. Storyteller. Jadi Ya harus lah, bukan sosok, memang harus. Karena kebutuhan anak emang harus tahu. Jadi membaca cara biar mereka suka juga, kita bacanya itu jangan kaku gitu. Iya, benar. Jadi kan bunyikan suara-suara yang Suara lucu gitu. Jadi sekarang pun aku lihat kan Alula juga udah sering praktek ke adiknya gitu. Ya, jadi benar. dia baca dengan lucu. Dan juga kan aku di rumah kan ada anak-anak kecil tuh yang datang ke rumah gitu. Nah, kalau misalnya ada waktu, aku pasti bacain mereka buku cerita dan mereka suka banget tuh. Iya. Mensupport anak suka baca, menstimulasi anak suka baca, meningkatkan minat baca anak itu gampang. Iya. Pengalaman ya. Kemudian dirimu juga bercerita ya. Yang jadi persoalan kontinuitas. Habis itu komitmen. Konsistennya. Siapa? Orang tua, Iya. bukan anaknya. Nah itu gitu. Jadi masalahnya bukan di anak kalau menurut aku. Masalahnya di orang tua. Kita kan jangan bilang kan cuma ibu rumah tangga. Aku pingin jadi ibu rumah tangga yang berkualitas gitu. Misalnya bukan hanya bermanfaat untuk keluargaku aja, tapi bisa bermanfaat untuk orang sekitar aku. Apalagi Zik, aku kan tinggal di kampung ya. Di kampung. Jadi kepedulian membaca anak itu masih kurang banget gitu. Kalau aku bilang nggak ada, bukan kurang. Iya. Kalau udah di kota-kota aja kadang-kadang memang nggak ada. Maksudnya kita lihat aja lah kan. Tapi ya makanya support. Habisnya kita juga berharap dari sekolah juga nggak mungkin kan. Guru juga udah tapi pusing dengan ini. Alhamdulillahnya di sekolah Alula itu ada hari Sabtu itu hari literasi. Jadi membaca. Anak-anak itu disuruh bawa buku ke sekolah tuh. Jadi teman-teman Alula juga suka. Karena Alula bawa bukunya banyak gitu. Jadi aku pun misalnya kan ini Kak bawa lebih ya, Alula pun bisa bawa lebih biar dibaca sama teman-temannya gitu. Berarti konsep ini ya, konsep program gerakan literasi sekolahnya jalan kebetulan ya di sekolah. Iya, kan bagus ya. Bagus gitu. Makanya aku juga suka gitu. Disupport ya, walaupun kayak seminggu sekali gitu. Karena kan mereka juga punya target kurikulum misalnya dengan pelajaran lain, nggak mungkin dibuat misalnya setiap hari juga kan. Ada satu hari aja. Makanya kita bilang kalau berharap dari sekolah sepenuhnya susah. Iya. Tapi bukan nggak bisa ya. Karena kalau kita compare kan memang susah kan pada kenyataannya. Mau banding-bandingkan misalnya kan susah. Sebenarnya kan anak itu memang tergantung kita ya. Kalau yang kita bebasin ya dia pasti akan merasa bebas untuk menggunakan. Tapi kalau kita kasih waktu, ya mereka juga akan belajar bahwa aturannya ini. Tapi kalau kita kayak aku bilang tadi, kalau memang kita sendiri kasih tanpa ada juga ilmu memahami bahwa gadget tuh harus seperti apa, bagaimana pembatasannya terhadap anak, ya akhirnya kayak sekarang kan. Kadang-kadang sedih loh lihat anak-anak kalau duduk tuh lebih milih main gadget daripada main dengan orang tuanya. Ya orang tua, teman sebaya gitu. Sekali-sekali oke lah, tapi ini kan yang jadi masalah kan hampir rata-rata kan kita lihat ya, karena tadi bonding dengan bahan bacaan nggak ada. Dan juga kan Zik ya, yang aku lihat juga di lingkungan ya, rata-rata anak sekarang kan ini speech delay gitu. Karena apa? Karena mereka udah terbiasa terpapar dengan layar. Jadi mereka gak ada interaksi dua arah, misal dengan terbiasa ngomong gitu, cuman lihat aja layar gitu. Habis itu kan itu juga berpengaruh ketika mereka bersekolah. Kan ada misalnya nonton, misal
pengetahuan itu nonton dari YouTube ya. Di YouTube Nonton misalnya bareng, misalnya yang bahasa Inggris itu kadang-kadang orang tua bangga, ya anakku bisa bahasa Inggris. Nanti dia di sekolah malah itu jadi kendala dia nggak bisa dia yang jawabnya itu pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Indonesianya gitu. Ya, mungkin case bahasa ibu dan bahasa nasional ya. Dulu malah kan ada program itu dalam 1000 buku dalam setahun, kan ada program Montessori itu. Aku Montessori, juga pernah juga ngikutin itu. Tapi ini bagus juga programnya. Dan tips juga orang tua ya Zik ya, biar anak kita suka baca. Itu kita biasakan baca buku dari kecil. Sediakan buku yang menarik. Itu nggak perlu buku mahal Zik. Nggak perlu buku mahal. Yang penting bukunya menarik. Dan kalau misalnya ada uang lebih, bolehlah kita beli. Misalnya buku kayak pop up gitu, yang lebih menarik gitu. Ya, atau buku yang ada pen digitalnya gitu. Habis itu kan sediakan sudut baca. Dulu aku Zik, sebelum ada rak itu, kardus Indomie aku bungkus kertas kado loh. Susun buku ya. Pokoknya anak-anakku tahu ini di situ ada hal yang menarik gitu. Dan juga sediakan waktu secapek apapun 15 menit, gak lama. Kita main HP bisa berjam-jam loh. Aku scrolling aja kadang. Tapi itu bukan dirimu, bukan gitu. Nah, 15 menit ada Zik, gak lama, benar. Misalnya kita biasakan misal sebelum tidur, insya Allah kalau kita konsisten itu akan ada hasilnya gitu. Ya, yang penting kemauan dari kitanya ya siapapun itu, orang tua, adik-adik kita mungkin kan, atau kakak-kakak kita ya. Tujuannya apa? Tujuan supaya ayolah aja anak kita supaya lebih dekat dengan bahan bacaan ya. Baik pemirsa, bertemu lagi di podcast Sago ID selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ku bawa bekalku lalu